Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para pemirsa TV Rasil dan pendengar radio Silaturahim yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang siang hari ini Allah karuniakan kepada kita kesehatan, diberikan kesempatan kita untuk menikmati hidup hari ini, sekaligus memperbaiki kekeliruan, kesalahan kita, menambah iman dan amal soleh kita. Mudah-mudahan siang hari ini adalah siang yang diberkati oleh Allah SWT buat kita semua. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ikhwan dan akhwat dimanapun bisa didengar pada ruang dengar Anda, antum semuanya. Kali ini saya ingin menyampaikan uraian dengan judul Watak Orang Beriman. Seperti yang kita tahu bahwa Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk membangun karakter. Karena Islam agama yang bukan hanya mengatur masalah ritual, tapi justru lebih menitik beratkan pada pembangunan watak atau mental, karakter. Sibghah, dengan celupan Allah itulah kepribadian mukmin terbentuk. Sehingga Rasulullah sendiri mengatakan, bu'aistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada dua dimensi yang menjadi parameter seseorang. Apakah martabat derajatnya tinggi atau justru jatuh? Itu ukurannya, parameternya adalah dua dimensi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah itu konkretnya adalah iman kepada Allah dengan tauhid yang benar. Dia mampu menghubungkan dirinya, menghubungkan jiwanya kepada Sang Pencipta alam semesta. Dia tahu diri bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya. Dan dia pula tahu bagaimana cara beribadah yang benar karena mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dia tidak bisa melepaskan dirinya kepada Allah SWT, bukan hanya ingat, bahkan ada mahabbah di dalam dirinya. Dia berwala kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang beriman. Bahkan dia menjadi orang yang selalu berpihak kepada Allah. Kecenderungan hatinya kepada apa yang Allah kehendaki. Allah mencintai sesuatu, dia pun mencintainya. Allah tidak menyukai, dia pun tidak menyukai. Ini adalah wujud dari hablum minallah, ekspresi dari keimanan seseorang, dari tauhid yang benar. Kemudian yang kedua, tauhid yang benar, akidah keimanan yang betul, itu harus diekspresikan dalam kehidupan di mana dia sebagai makhluk sosial, dia harus selalu berhubungan, bersinggungan terhadap sesama manusia. Maka disinilah letaknya menjadi parameter kedua seseorang, nilai dan kualitasnya, bagaimana cara dia bergaul terhadap sesama. Nah, inilah yang saya maksud dengan watak orang beriman. Jadi kepada Allah harusnya bagaimana, dan dalam pergaulan hidup sebagai makhluk sosial, dia pun harus bagaimana. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ikhwah dan akhwat dimanapun berada. Kalau kita lihat pada lembaran-lembaran pertama dari surah Al-Baqarah, di sana disebutkan tentang perwatakan orang-orang yang bertakwa sebelum
ayat-ayat berikutnya, sejumlah 30 juz itu. Antara lain, pada awal surah Al-Baqarah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, maksudnya inilah kitab, dengan memakai bahasa zalika sebagai wujud penghormatan, takzimnya, karena keagungan dan kemuliaan kitab yang Allah turunkan. La raiba fi, yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Artinya benar. Kenapa? Karena memang turun dari Allah, sang pencipta alam semesta. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, di sini kemudian dijelaskan siapa orang bertakwa itu. Jadi orang beriman yang bagaimana, punya perwatakan yang bagaimana. Di sana disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini dasar dibangunnya karakter watak orang-orang beriman. Dimulai dari imannya kepada yang gaib. Tentu yang dimaksud di sini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad semata. Kalau menjadi seorang muslim, maka dia pun harus iman kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kemudian iman pula kepada takdir baik dan buruk, hari kiamat, dan kemudian takdir baik dan buruk dari Allah SWT. Ini yang menjadi pondasi dibangunnya karakter orang beriman. Artinya apa? Celupan Allah, sibghatallah, ke dalam diri dan pribadi orang beriman berangkat dari kalimat la ilaha illallah. Dia dalam hidup ini tidak mengandalkan mata kepala semata-mata dalam memandang. Dalam mengatasi problem dan menjalani kehidupan ini, dia gunakan selain mata kepala juga mata hati, mata iman. Ini yang membedakan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Dengan akidah dia melihat, dengan iman dia merasakan dalam hidup ini. Hanya dengan iman mampu menembus batas-batas yang tidak mungkin bisa dilihat oleh mata kepala. Justru iman inilah yang mampu menangkap hikmah di balik fenomena, di berbagai peristiwa yang terjadi. Dia akan selalu melihat hikmah, kebaikan-kebaikan dari apa yang dikehendaki Allah dengan kehendak yang agung. Kalau kita lihat bagaimana bangunan orang beriman yang memberikan sibghah, perwatakan orang yang beriman yang selalu mampu menghubungkan dirinya kepada Allah. Dan iman itu yang menjadi motivasi seluruh rangkaian dinamika hidupnya. Bagaimana dia berbuat, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia melangkah. Motivasinya adalah wujud keimanan yang membimbing kepada dirinya menjadi manusia yang mengabdi kepada Sang Pencipta. Karena dia tahu persis bahwa orang beriman itu meyakini tidak diciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini populer ayat ini. Karena dia melihat dengan mata iman, dia tahu dengan keinsafan dirinya bahwa diciptakan dirinya memang untuk ibadah kepada Allah. Maka ini menjadi motivasi bahwa hidup itu sebenarnya adalah ibadah. Motivasi ibadah dalam pengertian yang luas, pengabdian. Jadi dari dirinya itu adalah menjadi memproduk amal-amal kebajikan dan keutamaan
yang menjadikan kontribusi positif dalam kehidupan. Bahwa hidup itu memberi, hidup itu mengabdi, hidup itu melaksanakan titah dan perintah Allah. Karena setiap pengabdian itu memang diperlukan perjuangan. Dan setiap perjuangan diperlukan pengorbanan. Nah, inilah watak orang beriman. Maka dia menjadikan hidup itu bukan pada materi sebagai tujuan utama, tapi nilai-nilai keutamaan. Bagaimana bisa menjadi manusia utama? Bagaimana bisa menjadi manusia yang baik? Bagaimana menjadi manusia yang berguna? Ini sebagai motivasi dan sekaligus orientasi. Nah, bagaimana orang beriman dalam menghadapi kehidupan? Kita lihat sosok utama yang paling bisa dijadikan contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian para sahabat Nabi yang dibina oleh beliau. Ini menjadi contoh. Dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Sering saya sebutkan di sini. Allah sendiri memberikan tamsil gambaran bahwa pribadi orang beriman itu kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha kulahin bi'idni rabbiha. Wa yadribullahul amsala linnasi la'alahum yatadzakkarun. Jadi Allah sendiri menggambarkan, lengkapnya ayat adalah dari awal, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Ini gambar, Allah memberikan suatu gambaran, memberikan suatu permisalan. Bagaimana orang yang punya kalimah la ilaha illallah? Para mufasir mengartikan kalimat thayyibah dan kalimat la ilaha illallah yang menjadi dasar keimanan yang dibangun, yang menjadi pondasi dibangunnya karakter orang beriman. La ilaha illallah itu bersemayam di dalam dada. Kalau kalimat itu terpatri bersemayam di dalam dada, artinya dia menjadi orang yang beriman, maka akan mewarnai kalimat itu dengan kepribadiannya. Dia akan melihat segala sesuatu dengan keimanan. Apabila dia bertutur kata, dia selalu dimotivasi oleh pengabdian yang lebih dititik beratkan pada kecenderungan, keutamaan, kebaikan, dan kemaslahatan. Kalau dia beramal dan dia berbuat wujud pengabdian yang dia persembahkan untuk Allah, yang bisa memberikan manfaat terhadap banyak orang. Karena kalimah la ilaha illallah. Sehingga Allah menggambarkan gambaran orang yang memiliki akidah la ilaha illallah itu kasajaratin thayyibatin, seperti indahnya pohon yang sehat. Asluha sabitu wa faruha fis sama, akannya menghunjam ke bumi, kokoh, kuat. Artinya apa? Artinya orang beriman adalah orang yang memiliki prinsip dalam hidupnya, yang tidak mudah tergiur oleh berbagai macam godaan-godaan, rayuan-rayuan, cobaan kanan kiri. Tidak mudah terpengaruh oleh munculnya isme-isme, apalagi di abad informasi ini yang dikemas dalam kemasan cocok dengan selera dan syahwat. Sehingga dengan demikian akar yang kuat, pendiri yang kokoh itu mampu menetralisir. Dan dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kokoh pada pendirian. Kemudian wa faruha fis sama, batangnya tumbuh. Tumbuh makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Makin besar, makin tinggi. Kokoh dia, gagah. Menjulang ke angkasa. Daunnya rimbun. Indah. Ini gambaran yang luar biasa. Jadi dia berpegang teguh dalam hidup ini, kokoh pada pendirian, batangnya tumbuh ke angkasa, itu kepribadian yang derajat martabatnya itu makin lama makin tinggi, makin dekat pada Allah.
bersama pertumbuhan dan waktu yang dilewatinya, semakin dewasa, semakin mampu memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan dari kemampuan potensi yang Allah berikan padanya, memberikan manfaat yang banyak terhadap banyak orang. Sehingga derajatnya makin dekat kepada Allah, makin tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terlihat pohon yang sehat, akarnya kuat, pohonnya menjulang ke angkasa, daunnya pasti rimbun. Di sini keindahan pribadi orang beriman. Tidak ada keindahan tanpa pohon. Mau dibuat apa dunia ini kalau tidak ada pohon, tidak ada keindahan itu. Keindahan akhlak yang oleh Rasulullah disebut dengan akhlakul karimah, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Yang dicelup oleh celupan wahyu Allah yang punya pondasi akidah keimanan, melahirkan pribadi yang indah. Sedap dipandang mata, sejuk didekati, apalagi kita berteduh di bawahnya. Di bawah naungan pohon yang rindang akan terasa kesejukan yang diberikan oleh pohon itu. Ini pribadi orang beriman, watak orang beriman. Selalu membuat suasana sejuk, nyaman, dan indah. Bahkan tidak hanya indah dan sejuk, nyaman, menyejukkan, tapi tu'ti ukulaha kullahini bi'ni rabbiha. Dia memberikan buah setiap musim tanpa diminta dengan izin Allah. Dari dirinya lahir kebajikan-kebajikan karena motivasinya pengabdian. Jadi hidup baginya itu memberikan pengabdian, memberikan satu penyajian sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Kalau dia menjadi orang kaya yang oleh Allah diberikan kemudahan harta, dari hartanya itu banyak bisa memberikan manfaat terhadap banyak orang. Ini pribadi orang beriman. Jadi bukan rakus, dimakan sendiri. Jadi makin banyak harta, makin banyak membawa maslahat, membawa manfaat banyak orang, semakin pula banyak pahala dan berkah kebajikan-kebajikan yang dimiliki. Masya Allah, indah sekali. Allah memang membagi pada tiap-tiap orang, individu itu berbeda-beda. Ada yang diberikan harta, tapi tidak diberikan pengetahuan ilmu agama. Ada yang diberikan ilmu pengetahuan agama, tapi tidak diberikan harta. Bagi yang punya harta, hartanya membawa maslahah, mengangkat derajat martabatnya. Kalau tidak harta, orang diberikan ilmu, dengan ilmunya dia gunakan untuk memberikan penerangan terhadap banyak orang. Sehingga harkat martabatnya terangkat. Dari dirinya seperti mengalir mata air yang jernih yang bisa memberi manfaat terhadap banyak orang. Begitu juga kelebihan-kelebihan lainnya, apakah itu wibawa, pangkat, jabatan, kekayaan, kecerdasan, semuanya akan mengalir bagaikan air yang sejuk yang memberikan manfaat terhadap banyak orang. Luar biasa pribadi orang beriman. Maka orang beriman, kalau mereka berangkat dengan akidah dalam kehidupan ini, inilah terciptanya sebuah kehidupan yang harmonis, yang sejahtera. Dari iman mampu mengekspresikan dalam kehidupan yang sejahtera, yang damai, jauh dari sikap permusuhan, jauh dari hasad dan dengki. Itu orang beriman. Tapi dalam sisi lain, kalau kita lihat surat Al-Fat ayat 29. Allah pun berfirman, gambaran pribadi orang beriman, watak orang beriman. Di sana digambarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang besertanya, para sahabat. Lebih luas lagi adalah para pengikutnya. Umat Nabi Muhammad. Asyidda'u 'alal kufar.
keras terhadap segala bentuk kekafiran. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang kepada sesama di antara mereka. Jadi dua karakter ini, asyidda, keras terhadap kekafiran, tapi yang dimaksud syidda, keras di sini adalah bukan keras tanpa aturan. Ada aturan-aturan yang dipraktekkan ayat ini oleh baginda Nabi. Yang dimaksud keras ini adalah tanpa kompromi terhadap segala bentuk kekafiran. Setiap orang beriman punya al-wala wal-bara. Kemana dia memberikan loyalitas dan kesetiaan, mahabbah, ketaatan kepada kebajikan-kebajikan. Maka Allah mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Hanya saja pelindung, pemimpin orang-orang beriman adalah Allah, Rasul, dan orang beriman yang mereka menegakkan sholat, yang mereka mengeluarkan zakat, yang mereka ruku, tunduk, dan patuh. Ini yang dimaksud berwalaknya orang-orang beriman pada Allah, Rasul, dan orang beriman. Memberikan kesetiaan, loyalitasnya kepada keutamaan dan kebaikan, bukan kepada yang lain. Nah, maka di sini asyiddau alal kufaru hama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir, karena setiap perbuatan kafir sebenarnya itu menjadi racun dunia. Karena setiap perbuatan orang kafir itu adalah berakibat merusak pada dirinya, mematikan jiwanya, merusak terhadap lingkungannya, membuat kehidupan yang rusak. Itu kafir. Kezaliman, merajalelanya nafsu, hidup urakan tanpa norma, tanpa batas, semau-mau dia, hukum rimba yang terjadi. Itu hakikat sebuah kekafiran. Yang lebih dahsyat lagi adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dari barang yang hina, kemudian menjadi manusia sempurna, difasilitasi dan dicukupkan segala keperluan hidupnya, tetapi ternyata dia sama sekali tidak pernah ada rasa syukur kepada Allah, bahkan menentang. Kejahatan mana lagi yang lebih dahsyat dari orang kafir? Terhadap yang memberi nikmat, yang memberikan hidup, yang menggerakkan jantungnya, yang melapangkan rezekinya, yang memberikan kehidupan ini, diciptakan dunia ini untuk dia, untuk manusia. Lalu kemudian setelah dia mempunyai kemampuan, kemudian congkak dan sombong, menentang kepada yang memberikan segalanya. Bagaimana tidak? Maka di situ asyidda walal kufar. Rasulullah dan para pengikutnya punya sikap tegas terhadap segala bentuk kekafiran, dia bersikap tegas. Artinya tidak kompromi. Tetapi di sisi lain, dia ruhama bainahum, kasih sayang kepada sesamanya. Yang orang-orang itu adalah orang yang selalu berpihak kepada Allah. Memberikan loyalitasnya cenderung kepada keutamaan dan kebaikan. Jadi orang beriman ini akan menolak segala bentuk keingkaran, kemunafikan, kezaliman, ketidakbenaran, dan selalu akan cenderung memberikan loyalitas, dukungan dan kesetiaan pada nilai-nilai keutamaan, pada akhlakul karimah, kejujuran dan kebenaran dalam kehidupan. Jadi orang beriman adalah orang yang dia tahu mendudukkan persoalan dalam hidup ini. Kecenderungan hatinya pada nilai-nilai keutamaan. Maka ada yang menggambarkan bahwa orang beriman itu digambarkan seperti lebah. Lebah itu hinggap dimanapun dia tidak pernah membuat rusak terhadap lingkungan. Karena memang dilarang bagi manusia orang-orang beriman ini. La tufsidu fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi.
Bahkan sebaliknya dia membuat maslahah. Ekspresi dari akidah harus bagaimana menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi gambaran pribadi orang beriman digambarkan seperti lebah, dia tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan. Memang dilarang. Dalam ibadah haji kita lihat tidak boleh mencabut rumput, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh jidal dan sebagainya. Ini sebuah isyarat bahwa sesudah haji harus ciptakan nuansa dan suasana yang menciptakan keharmonisan terhadap lestarinya lingkungan, keharmonisan dalam kehidupan dan seterusnya. Kita juga bisa melihat dan belajar bagaimana orang sholat. Kenapa sholat ketika dia sudah menghubungkan dirinya kepada Allah, yang dimulai dengan takbir mengingat keagungan Allah SWT, kemudian kita munajat, kita berdoa, kita memuji Allah, bertasbih dan seterusnya, mengakhiri sholat dengan salam. Salam ke kanan dan ke kiri. Ini tersirat di dalamnya satu pesan, ciptakan kedamaian, ciptakan keselamatan bagi kanan kiri kita, lingkungan kita, sesudah kita menghubungkan diri kepada Allah SWT. Itu yang tersirat menjadi watak orang beriman. Jadi tidak ada orang beriman punya niat untuk merusak, untuk membuat sengsara orang lain, membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan baginda Nabi, kalau kau minum, habiskan air itu. Jangan kau sia-siakan. Kalau tidak habis juga, terpaksa harus dibuang, buanglah ke rumput, karena rumput itu memerlukan air. Begitu indahnya tuntunan baginda Nabi kepada kita di dalam membangun karakter orang beriman. Dan lebah itu memberikan manfaat dengan memproduksi madu yang lezat, menjadi obat dan manfaat. Ini orang beriman. Cermin dari pribadi orang beriman yang dari dirinya, dari potensi yang ada, memberikan kontribusi positif. Yang di dalam surat Ibrahim tadi digambarkan, tu'ti ukulaha kulahaini bi'tini rabbiha. Dia bagaikan pohon yang memberikan buah setiap musim tanpa diminta. Jadi dari diri orang beriman itu sendiri, memberikan kontribusi positif dalam kehidupan. Hanya saja, kemudian yang keempat, memang lebah itu diberi senjata oleh Allah dengan sengatnya. Tapi lebah tidak semena-mena mentang-mentang dia punya sengat kemudian siap yang lewat disengat. Tidak. Sengat akan digunakan oleh lebah ini kepada siapapun yang mengganggunya. Jangan coba-coba, walaupun lebah itu kecil. Kalau mau coba, silahkan. Lempar itu rumahnya. Maka dia tanpa kompromi. Dia akan maju ke depan sekalipun berjibaku, mati membela kehormatannya. Maka dia kejar orang yang merusak itu, akan disengatnya. Sekalipun dia sendiri harus mati untuk membela kehormatannya. Nah, ini pribadi orang beriman. Orang beriman itu kasih sayang pada sesama. Apakah juga tidak mengganggu pada orang beriman? Islam tidak boleh melarang orang mengganggu orang lain. Tapi seperti watak lebah, dia pun tidak mengganggu tapi juga tidak mau diganggu. Ini perwatakan orang beriman. Kalau hal-hal yang bersifat duniawi mungkin bisa dimaafkan. Tapi baginda Nabi sendiri memberikan contoh. Ketika orang-orang kafir sudah mengusik akidah, sudah menghina dan melecehkan kepada Allah, melecehkan pada agama Allah, maka tidak ada kompromi dalam hal ini. Hidup mulia atau mati syahid. Ini watak orang beriman. Jadi kalau kemudian belakangan ini kita dengar
Ada orang mulai berani melecehkan mungkin karena hebat, merasa hebat. Kemudian main-main, kemudian melecehkan Al-Quran. Kita lihat bagaimana ruhul jihadnya umat Islam dimanapun mereka. Mereka akan rela berkalang tanah untuk membela kehormatan. Jadi jangan coba-coba bermain-main dengan hal-hal yang sangat sensitif. Islam menghormati orang lain. Toleransi tidak usah diajarkan lagi pada umat Islam. Indonesia ini wujud toleransi umat Islam yang mayoritas. Ketika Indonesia merdeka, 90% muslimin Indonesia. Mestinya secara logika demokrasi, dia berhak untuk menentukan negeri menjadi negeri Islam. Tapi karena toleransi menghormati sebagai satu bangsa, ada yang beragama lain meminta supaya jangan Indonesia ini dijadikan negara Islam. Tasamuh luar biasa umat Islam diakomodir, sepakat, terciptalah, terwujudlah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini jangan lupa. Bagaimana umat Islam berjuang melawan penjajah imperialisme di negeri ini yang bercokol sudah 350 tahun. Itu bukan pengorbanan murahan itu. Berapa puluh, berapa ratus, mungkin ribuan orang korban dari kejahatan penjajahan selama 350 tahun. Kekayaannya dirampok, kehormatan bangsa ini diinjak-injak. Dan sekaligus agama Islam juga diperangi pada saat itu. Bukan rahasia, semua orang bisa tahu. Tapi dengan semangat watak orang beriman. Asyidda'u 'alal kufaru hama'u bainahum. Lebih baik mati syahid, mati berkalang tanah daripada terhina kehormatannya. Ini watak orang beriman. Hidup mulia atau mati syahid. Indonesia merdeka dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Maka para pendiri negeri ini mencantumkan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Sampailah mengantar bangsa Indonesia kepada kemerdekaan Indonesia. Dengan nama Allah disebut. Sekalipun umat Islam menerima ini bukan sebagai negara agama, tapi yang berkali-kali lewat radio dan TV ini saya katakan, ini bukan negeri sekuler. Bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Tapi ini negeri yang berketuhanan yang Maha Esa. Untuk apa itu dicantumkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama? Karena memang para pendiri menetapkan ini bangsa yang religius. Masyarakat yang agamis. Jangan dihinakan, jangan disepelekan itu agama. Itu harga mati kalau dilecehkan. Mestinya kita sebagai pelanjut generasi berikutnya tahu ini. Akar budayanya, akar akidahnya, mengerti betul sejarah terbentuknya Republik Indonesia ini. Supaya tidak main-main dan menyepelekan urusan agama. Terutama kepada mayoritas Indonesia umat Islam. Kurang apa umat Islam tasamuhnya. Negeri ini, dulu tokoh NU mengatakan, Kiai Siddiq mengatakan, Republik Indonesia ini hadiah terbesar umat Islam. Saya kira benar, karena umat Islam tidak ngotot mau mendirikan sebagai negara Islam, sila ditolerir. Cuma tetap negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Mestinya kita jaga ini. Kita hormati ini. Bahkan kita lestarikan, kita kembangkan sebagai bangsa yang religius, bangsa agamis. Toleransi, saling menghormati. Jangan kepingin dihormati melulu. Hormati dong. Memang kita di negeri ini tidak mengenal yang disebut dengan tirani minoritas dan dominasi mayoritas. Itu sudah dilaksanakan oleh umat Islam, silakan. Dan umat Islam selalu toleran, memberikan toleransi yang kuat. Selama umat Islam itu tidak diganggu. Bahkan Islam akan memberikan sumbangan terbesar terhadap bangsa ini. Cuma akidahnya tolong jangan diutik-utik, jangan diganggu. Jangan disalahkan umat Islam kalau kemudian marah sebab akidahnya diganggu.
Ayolah ikhwah rahimakumullah. Sebenarnya bersahabat dengan umat Islam, kaum muslimin, itu seperti kita dekat dengan pohon tadi yang digambarkan surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Kita akan merasakan kesejukannya. Kita akan merasakan buah yang diberikan oleh pohon itu. Hari raya tidak monopoli umat Islam, silakan. Berapa triliun itu uang umat Islam? Untuk keperluan hari raya siapa yang menikmati? Silakan. Kita bisa bermasyarakat, kita bersosial sebagai bangsa yang heterogen, saling menghormati, tapi tolonglah jangan bermain-main mengusik akidah orang-orang beriman. Mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana watak orang beriman yang sebenarnya kasih sayang, tapi kalau sudah urusan harga diri, kehormatan akidah terusik, dia akan seperti lebah walaupun kemanapun, mengganggu, melempar rumah. Lebah itu dia akan kejar sampai dimanapun. Sekalipun dia harus berkalang tanah, mati membela kehormatan. Tapi kalau tidak, dia akan berikan madu yang manfaat, sehat terhadap siapapun yang menginginkannya. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita semua. Sebagai umat Islam tetap kita berakhlakul karimah sebagai tolok ukur keimanan kemuliaan kita. Kemudian kita juga sudah terlatih dengan bagaimana tasamuh. Dan rahmat lil alamin itu menjadi standar parameter wujud Islam yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.